Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, kepada para siswa dan siswi baru SMA Pembangunan 3 Ponjong dan SMK Ma'arif Ponjong, selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Sesuai dengan jadwal yang sudah kalian terima, di sini adalah bagian materi tentang IPNU dan IPPNU. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Priyono Cahyadi, saya mengampu mapel PAI dan ke-NU-an di SMA Pembangunan 3 Ponjong dan SMK Ma'arif Ponjong. Lebih akrab dipanggil Pak Upin ya. Jadi di sini karena memang punya saudara kembar, jadi biasanya dipanggil Pak Upin. Untuk alamat saya di Padukuhan Kebuan Kidul, Kelurahan Gombang, Kepaneonan Ponjong. Sedikit mengulas tentang apa yang sudah tertera di jadwal kalian seputar IPNU dan IPPNU. Untuk IPNU atau yang sering dipanjangkan menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, jadi IPNU ya, bacanya IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu adalah organisasi keterpelajaran yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, termasuk badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Jadi untuk IPNU sendiri itu sejarah lahirnya itu didirikan pada tanggal 24 Februari 1954. Langsung diketuai umum pertama kali oleh Kiai Haji Muhammadul Hamansur yang menjadi salah satu pendiri dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, sedangkan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU itu adalah sama organisasi keterpelajaran milik Nahdlatul Ulama yang sekaligus menjadi badan otonom. Nah, di sini perbedaan dari IPNU, IPPNU dan IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah bagian dari tata organisasi yang dimana kemudian IPNU dan IPPNU itu dipisah antara laki-laki dan perempuan, sedangkan untuk IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu masih menjadi satu. Nah, bedanya ada di situ. Akan tetapi untuk struktur kepengurusan dan jenjang organisasi itu setara antara IPNU dan IPPNU, berjalan berdampingan meskipun beda ranah atau beda organisasi. Dalam artian untuk yang IPNU itu khusus laki-laki dan IPPNU itu khusus perempuan. Nah, sejarah singkat tentang IPPNU. IPPNU itu didirikan pada tanggal sebentar agak lupa nih. Pada tanggal 2 Maret 1955. Jadi selang 1 tahun itu baru didirikan IPPNU, langsung diketuai oleh Ibu Hajah Nyai Umroh Mahfudoh. Beliau adalah istri dari Kiai Haji Muhammadul Hamansur. Jadi untuk IPNU atau IPNU, nah kita bacanya IPNU saja ya. Jadi untuk IPNU itu lahirnya atau didirikannya itu tanggal 24 Februari 1954. Sedangkan untuk IPPNU yang putri itu didirikan pada tanggal 2 Maret 1955. Nah, jadi sejarah singkatnya seperti itu, dan dulu memang tidak didirikan secara bersama. Di IPNU itu khusus laki-laki, sedangkan di IPPNU itu khusus perempuan. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya ikut IPNU dan IPPNU?
Di sini sedikit saya terangkan. Jadi ketika kalian sudah masuk ke sekolah yang berbasis Nahdlatul Ulama seperti sekolah di IAPI, kemudian di Pembangunan, kemudian di Ma'arif, itu adalah beberapa sekolah, beberapa naungan pendidikan di bawah lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Jadi hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Ketika kalian sudah masuk ke dalam sekolah berbasis Nahdlatul Ulama seperti di Ma'arif, di Pembangunan, di YAPI, itu kalian akan secara otomatis menjadi anggota dari IPNU dan IPPNU. Seperti yang didedikasikan di sekolah Muhammadiyah. Ketika kalian masuk di sekolah Muhammadiyah, maka otomatis kalian akan menjadi kader-kader dari IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, apa sih untungnya kemudian ikut IPNU dan IPPNU? Saya kira sama ya. Untuk segala situasi dan kondisi, semua organisasi itu tujuannya sama. Akan tetapi di sini kita lebih fokus kepada kaderisasi, terus kemudian tentang keterpelajaran karena memang kita organisasi pelajar. Nah, di sini pernah saya mendengar dari ketua kaderisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di pimpinan pusat di Jakarta sana, bahwasanya untuk IPNU dan IPPNU, seandainya Nahdlatul Ulama itu adalah buku, maka halaman pertama itu adalah IPNU dan IPPNU. Jadi ketika kalian masuk NU harus tahu apa itu IPNU dan IPPNU. Nah, ketika halaman pertama IPNU dan IPPNU, kemudian halaman selanjutnya adalah Ansor dan Fatayat. Kemudian halaman selanjutnya adalah Muslimat dan NU. Nah, ketika kalian ingin memahami NU, berarti kalian harus buka dulu dari halaman pertama. Tidak bisa kemudian kalian terus melonjak ke Ansor dan Fatayat. Sebenarnya bisa saja ketika kalian benar-benar punya orang dalam, kemudian harus cuma menghubungi dan bisa ikut di situ, itu sebenarnya bisa. Tetapi nanti kalian akan menjadi kader-kader karbitan atau kader-kader yang memang belum saatnya seperti itu. Nah, kemudian di IPNU dan IPPNU sendiri itu banyak sekali kegiatan, kemudian banyak sekali temannya. Jadi relasi yang pernah kami bangun di IPNU IPPNU Kabupaten Gunung Kidul, tahun lalu di IPNU dan IPPNU-nya SMK Ma'arif Ponjong dan SMA Pembangunan 3 Ponjong itu berkolaborasi. Nah, berkolaborasi dengan IPNU dan IPPNU-nya dari SMA dan SMK Pembangunan Karangmojo. Jadi enaknya ikut organisasi di situ. Kita punya banyak relasi, kita punya banyak teman, bahkan kalau beruntung bisa menjadi jodoh. Tapi itu nggak usah dipikir, itu hanya cuma bonus saja. Nah, di situ kita mempunyai banyak kegiatan. Dulu kita pernah bagi takjil dan masih banyak lagi kegiatan yang pernah kita lakukan secara bersama. Nah, untuk struktural di organisasi IPNU dan IPPNU itu sama seperti di Nahdlatul Ulama. Jadi ada dari paling atas itu adalah pimpinan pusat IPNU dan IPPNU, kemudian ke bawahnya ada pimpinan wilayah, itu berada di provinsi. Terus untuk dari di bawah pimpinan wilayah itu di ranah kabupaten ada namanya pimpinan cabang. Kemudian di kecamatan ada pimpinan anak cabang. Kemudian di sekolah atau di kampus atau di pondok pesantren itu namanya pimpinan komisariat. Jadi strukturnya seperti itu. Nah, kemudian untuk jabatan yang dipegang masa jabatan itu, kalau di cabang di anak cabang dulu itu, anak cabang itu 2 tahun, kemudian di cabang 2 tahun, kemudian di wilayah 3 tahun dan di pusat juga 3 tahun. Nah, itu sekilas tentang IPNU dan IPPNU. Harapan kami
kalian bisa semangat untuk belajar di SMA Bangunan 3 Poncong dan SMK Ma'arif Poncong, diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian betah sekolah di sini dan kemudian mendapatkan berkah untuk belajarnya, nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pesan saya cuma satu, taati peraturan yang ada di sekolah sini, tata tertibnya, kemudian ikuti pelajaran. Meskipun sekarang dalam keadaan seperti ini, dalam kondisi pandemi ini, keadaan memaksa kita untuk belajar secara daring atau jarak jauh. Harapannya nanti semoga keadaan seperti ini sekarang membaik, kemudian kalian bisa masuk sekolah seperti biasa, bertemu dengan teman-teman, kemudian belajar di sekolah secara bersama-sama lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Untuk pertanyaannya nanti dikirim ke wali kelas masing-masing. Pertanyaannya, siapakah ketua umum pertama IPNU dan IPPNU? Sekali lagi pertanyaannya, siapakah ketua umum pertama IPNU dan IPPNU? Nanti silakan dicari di Mbah Google, kemudian jawabannya di-share ke wali kelas masing-masing. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.